Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Meira Angelika Sasadila. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimbiau, dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu mengenai pendapatan negara atau pendapatan nasional. Ini adalah screen PPT yang telah saya buat. Nah, suatu perekonomian dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan per kapitanya dalam jangka panjang cenderung naik. Namun, bukan berarti bahwa pendapatan per kapita akan selalu mengalami kenaikan. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik, dan penurunan ekspor dan dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kegiatan perekonomian suatu negara. Jika keadaan demikian hanya bersifat sementara dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun, maka masyarakat tersebut dapatlah dikatakan menjalani pembangunan ekonomi. Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang ingin mempercepat laju pertumbuhan ekonominya, yang kemudian dapat mengenai tingkat hidup di negara-negara maju, investasi dalam jumlah yang besar pula dijalankan, sehingga hasilnya tidak akan diserap oleh pertambahan penduduk saja. Di negara berkembang, umumnya tingkat investasi begitu rendah, sehingga seringkali terperangkap pada pendapatan yang rendah. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan masalah makroekonomi jangka panjang. Di setiap periode, suatu masyarakat akan menambah kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi yang berlaku. Nah, dalam periode jumlah tenaga kerja bertambah karena adanya golongan penduduk yang memasuki angkatan kerja investasi masa lalu, akan menambah barang-barang modal dan kapasitas memproduksi masa kini. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perhitungan pendapatan nasional. Nah, diperkenalkan oleh Sir William Petty pada tahun 1665 yang menaksir pendapatan nasional Inggris sebesar 40 juta pound. Nah, perhitungan ini didasarkan kepada penjumlahan konsumsi, yang dimana selama bertahun-tahun. Namun, George King menambahkan nilai investasi karena tahun 1996 konsumsi dianggap sebagai bukanlah satu-satunya unsur pendapatan nasional. Selanjutnya, perhitungan pendapatan nasional juga dilakukan oleh François Cusnein oleh Prancis untuk Prancis, BFG Herman dan Annie Rendishev untuk Rusia pada akhir abad ke-18, dan oleh George Turkey dari University of Virginia pada tahun 1843. Perhitungan yang dianggap lebih seksama ini dilakukan oleh Simon Kuznets pada awal tahun 1930-an. Di saat Perang Dunia Kedua, sudah ada pendapatan nasional dan menjadi 93 negara selama 10 tahun pertama perang. Peningkatan ini disebabkan oleh diterbitkannya The Journal of Theory oleh Keynes yang berisi tentang penemuan pendapatan nasional. Diterbitkan oleh Measurement of National Income and the Construction of Social Accounts oleh Liga Bangsa-Bangsa Language of Nations pada tahun 1947, dan terbentuknya International Association for Research in Income and Wealth pada tahun 1947. Selanjutnya, pada tahun 1953, PBB menerbitkan A System of National Account of Sporting Tables atau SNA yang menjadi acuan perhitungan pendapatan nasional. Nah, lalu, ada juga konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu produk domestik bruto, dan ada produk nasional bruto. Nah, yang pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau PDB ini adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam satu negara dalam satu tahun tertentu. Barang-barang dan jasa tersebut diproduksi oleh perusahaan milik penduduk negara atau oleh penduduk negara lain. Lalu, produk nasional bruto atau PNB adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan yang hanya dimiliki oleh produk atau negara, penduduk atau negara.
Hubungan antara PDB dan PNB ini dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut, yaitu PDB sama dengan PNB kurang TFN dan LN. Lalu PEN dan LN ini adalah pendapatan faktor neto dari luar negeri yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan faktor-faktor produksi yang dibayarkan ke luar negeri. Lalu ada metode pendapatan nasional. Yang pertama, metode output atau output approach atau production. Yang kedua, metode pendapatan atau penerimaan. Nah, pertama akan dijelaskan yaitu metode output atau output approachment atau production. Nah, metode produksi menurut metode produk dengan approach ini menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebagai faktor sektor di dalam perekonomian dalam periode tertentu. Dengan demikian, PNB atau GDP ini didapatkan dari jumlah harga dari setiap barang dan jasa yang dikalikan dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, untuk menghindari penilaian yang terlalu tinggi atas output yang diproduksi dengan perhitungan ganda atau double accounting, baik barang jadi dan jasa jadi maupun barang setengah jadi dan jasa yang harus masih diolah. Nah, hanya nilai tambah pada setiap proses produksi tersebut yang dimaksudkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini menurut metode produksi dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh hasil produksi masyarakat dari seluruh lapangan usaha di dalam satu ukuran dengan nilai uang. Nah, nilai tambah merupakan selisih antara nilai output dengan nilai input. Lalu, adapun metode pendapatan atau penerimaan. Nah, metode pendapatan atau penerimaan ini adalah metode yang mendasarkan nilai output perekonomian sebagai nilai total balas atau faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Nah, persamaan untuk memproduksi output ini dibutuhkan input yaitu tenaga kerja, barang modal, uang finansial. Input tidak akan menghasilkan jika tidak ada kemampuan entrepreneur. Oleh sebab itu, dalam metode pendapatan atau pendapatan nasional adalah hasil penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima pemilik sektor produksi di dalam suatu negara dalam periode 1 tahun. Nah, yang terdiri dari sewa, upah, bunga, modal, dan laba. Lalu, ada juga metode pengeluaran. Metode pengeluaran ini adalah pendapatan nasional yang penjumlahannya seluruh pengeluaran yang dilakukan seluruh rumah tangga ekonomi. Nah, di dalam suatu negara selama periode 1 tahun dihitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pengeluaran yang dilakukan seluruh rumah tangga ekonomi. Nah, lalu ada pula metode pendapatan penerimaan yang dimana yaitu mengenal permasalahan yang akan diatasi, lalu mempunyai kejelasan sasaran. Ada juga mendasarkan pada teori atau hipotesis tertentu dan persiapan melaksanakan kebijakan yang baik. Nah, manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, ada pun mengetahui dan menelaah kondisi atau struktur perekonomian, yaitu maksudnya adalah hasil perhitungan pendapatan nasional dapat mengklasifikasikan suatu negara sebagai negara industri, pertanian atau jasa, seperti Indonesia adalah negara pertanian atau agraris, sedangkan Amerika Serikat adalah negara-negara di Eropa dan Jepang adalah negara industri. Yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, yaitu dengan cara apa? Melalui perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui besarnya pendapatan nasional suatu negara dari tahun ke tahun. Nah, yang memberi informasi tentang kenaikan atau penurunan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, pertambahan dan pengurangan kemakmuran material, dan kenaikan atau penurunan pendapatan per kapita berdasarkan jumlah produk. Yang ketiga, ada juga membandingkan perekonomian antar bangsa atau daerah. Melalui perhitungan perekonomian ini, suatu negara dengan negara lain atau satu daerah dengan daerah lain dapat dibandingkan, yang bertujuan untuk menilai seberapa jauh struktur negara atau daerah tertinggal yang lebih maju dibandingkan dengan negara atau daerah lain. Yang terakhir yaitu merumuskan kebijakan pemerintah. Nah, pendapatan nasional ini berguna pula untuk membantu merumuskan kebijakan pemerintah untuk pembangunan. Kendala-kendala untuk perhitungan pendapatan nasional itu seperti pertama, data produk dan pendapatan masyarakat yang diperoleh tidak lengkap.
Yang kedua, data yang sudah tersedia tercatat bukan data akurat atau tepat, tetapi merupakan data-data estimate, sehingga tingkat kepercayaan atau reliability dan kebenaran validity rendah. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu adalah pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam satu negara dalam satu tahun. Pendapatan nasional ini memiliki peran yang sangat vital bagi sebuah negara, karena pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Dengan pendapatan nasional akan terlihat pula tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka akan dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyat. Nah, sekian hasil presentasi saya mengenai pendapatan negara ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.